Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Nadia Al-Husna, dan kedua teman saya, Dian Novitasari dan Siti Mayasaro. Izinkan kami memaparkan hasil presentasi yang kami diskusikan mengenai wakaf dalam aplikasi undang-undang konvensional serta aplikasi baru wakaf benda, manfaat, dan hak-haknya. Untuk itu, presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai wakaf dalam aplikasi undang-undang konvensional. Baik, materi yang pertama yaitu wakaf dalam aplikasi undang-undang konvensional. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ditegaskan juga dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, dan bahkan beralih ke tangan ketiga dengan cara melawan hukum. Kemudian materi yang selanjutnya adalah dasar hukum wakaf menurut undang-undang. Adapun dasar wakaf menurut hadis yang sering dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di Indonesia, terdapat beberapa rujukan yang menjadi dasar pemberlakuan perwakafan antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian tata cara pelaksanaan wakaf tanah di sini sehubungan dengan pelaksanaan perwakafan tanah milik, Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 penerapannya tidak bisa dilepaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 secara khusus telah mengatur sebagai berikut, yaitu pihak yang hendak mewakafkan tanahnya harus datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai syarat sah wakaf. Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu harta wakaf memiliki nilai atau adanya harga. Kemudian yang kedua yaitu harta wakaf harus jelas bentuknya. Yang ketiga, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif. Dan yang keempat yaitu harta wakaf berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada. Selanjutnya yaitu macam-macam objek wakaf. Dalam Undang-Undang tentang wakaf ditetapkan 2 macam objek wakaf yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ditetapkan bahwa macam objek wakaf ada 2. Yang pertama yaitu wakaf benda tidak bergerak dan yang kedua yaitu wakaf benda bergerak.
Kemudian, objek wakaf pada benda bergerak dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu wakaf benda bergerak selain uang. Benda bergerak selain uang dapat dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu benda bergerak karena sifatnya atau dapat dipindahkan, dan benda bergerak karena dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai benda bergerak. Kemudian yang kedua yaitu wakaf benda bergerak berupa uang. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu mengenai aplikasi baru wakaf benda. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan sebuah aplikasi baru bernama Wakaf Super APPS sebagai bentuk ikhtiar untuk mengembangkan ekosistem digital wakaf. Aplikasi tersebut juga memudahkan seluruh pemangku kepentingan perwakafan dalam menunaikan ibadah wakaf, termasuk mengakses data dan informasi perkembangan wakaf terkini. Secara sederhana, Wakaf Super APPS yang diluncurkan saat ini terbagi atas 3 platform yang terkoneksi dengan situs resmi BWI, yaitu www.bwi.go.id. Pada platform pertama merupakan layanan e-service yang ditujukan untuk para nazir di seluruh Indonesia. Secara umum, aplikasi e-service pendaftaran nazir akan memudahkan masyarakat dalam mendaftar sebagai nazir. Layanan ini juga mewajibkan para nazir yang sudah terdaftar untuk menginput data harta benda wakaf yang telah diterima secara berkala. Dengan demikian, update data penghimpunan harta benda wakaf secara nasional dapat diketahui dengan cepat dan akurat. Kemudian pada platform halaman kedua berisi berkahwakaf.id yang didesain untuk memudahkan para wakif dalam menunaikan wakafnya. Dan pada platform halaman ketiga berisi sahabatbwi.com yang dirancang sebagai platform media sosial yang bisa diakses dan digunakan oleh masyarakat secara luas untuk mempelajari dan memahami konsep dan praktik wakaf, sekaligus dapat membangun jaringan pertemanan. Berdasarkan penjelasan Ketua BWI, dengan melalui aplikasi Wakaf Super APPS, masyarakat bisa dengan mudah berwakaf berupa uang dengan nominal minimal 20.000 dan bisa melihat secara jelas dan transparan program apa yang dapat mereka pilih. Kemudian, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami mengenai manfaat dan hak-hak dari aplikasi baru wakaf benda. Baik, dan untuk selanjutnya merupakan pembahasan mengenai pemanfaatan wakaf di Indonesia. Kementerian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Adapun beberapa hal yang umum ditemui atau pemanfaatan wakaf yang umum diterapkan atau dilaksanakan di Indonesia. Yang pertama, keperluan wakaf untuk tempat ibadah. Yang selanjutnya, keperluan wakaf untuk pesantren, dan yang ketiga pemanfaatan wakaf untuk keperluan sosial wakaf, dan yang selanjutnya pemanfaatan wakaf sebagai sarana prasarana sekolah, dan yang terakhir pemanfaatan wakaf digunakan untuk tanah pemakaman. Selain daripada itu, berwakaf juga mendatangkan kemanfaatan yang syarat, baik kemanfaatan yang akan kita peroleh di kehidupan akhirat kelak maupun kemanfaatan yang akan kita peroleh atau yang diperoleh bagi kehidupan sekarang, yakni kehidupan sosial. Adapun beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dalam berwakaf. Yang pertama, dapat melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan. Karena apabila kita memiliki harta yang lebih banyak, dapat memberikan kepada kaum yang tidak mampu atau kesulitan. Dan yang kedua, kita dapat belajar bahwa harta benda di dunia ini tidaklah kekal. Dengan berwakaf, kita belajar bahwa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang yang membutuhkan karena ada sebagian hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Dan yang ketiga, berwakaf dapat merupakan amalan yang tidak akan terputus karena amalan wakaf tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan yang selanjutnya, berwakaf dapat mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. Dengan berwakaf yang digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat akan merasakan manfaat yang sama.
Orang yang kekurangan bisa menikmati sarana-sarana publik yang lebih baik dan juga lebih berada dan lebih nyaman. Sehingga kesenjangan sosial akan semakin kecil dan tali persaudaraan akan terasa lebih erat. Dan yang terakhir, berwakaf dapat mendatangkan kemanfaatan, yakni dengan mendorong pembangunan negara. Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan sarana sosial. Hal ini sangat membantu meningkatkan pembangunan negara seperti halnya lewat bidang pendidikan. Dan yang selanjutnya mengenai hak-hak wakaf, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mengenai hak-hak wakaf terdapat atau diatur dalam pasal 15 mengenai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf atau yang disebut dengan PP Wakaf, yang menjelaskan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan meliputi benda bergerak dan benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Salah satu dari harta benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah hak atas tanah. Maka dari itu, haknya terdiri atas yang pertama, hak milik atas tanah baik yang sudah ataupun belum terdaftar. Yang kedua, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara. Yang selanjutnya, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah pengolahan atau hak milik. Yang selanjutnya, hak milik atas satuan rumah susun. Dan yang terakhir, tanah negara. Baik, demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai tema wakaf dalam aplikasi undang-undang konvensional serta aplikasi baru wakaf benda, manfaat, dan hak-haknya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan.